Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza, mahasiswi STEMB Bandung Business School. Saya dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas materi promosi dan pemindahan untuk memenuhi tugas manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan sumber daya terpenting yang dimiliki oleh suatu organisasi. Salah satu implikasinya adalah bahwa investasi terpenting yang mungkin dilakukan oleh suatu organisasi adalah di bidang sumber daya manusia. Tetapi saat ini yang harus dihadapi oleh setiap organisasi bukan lagi apakah akan melakukan investasi dalam rangka pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya, melainkan berapa besar investasi yang harus dibuat. Ini berarti bahwa untuk menghadapi tuntutan tugas sekarang maupun tuntutan masa depan, pengembangan sumber daya manusia merupakan keharusan mutlak. Pemerintah telah memberikan arahan yang sangat kuat bahwa kebijakan pengembangan SDM adalah upaya meningkatkan kualitas manusia dan kualitas kehidupan masyarakat agar makin maju dan mandiri yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Seseorang yang mulai bekerja setelah penempatan dalam suatu organisasi akan terus bekerja untuk organisasi tersebut. Selama masih aktifnya dalam kehidupan kekayaannya, seseorang menanyakan berbagai pertanyaan yang menyangkut karir dan prospek perkembangannya di masa depan, karena dengan perkembangan karir pegawai, organisasi juga akan berkembang sehubungan dengan itu agar seseorang semakin produktif dan karirnya berkembang. Ia memerlukan perlakuan dari organisasi atau perusahaan tempatnya bekerja yang meliputi mutasi, yaitu pemindahan jabatan yang dilakukan pada tingkat yang sederajat, atau setingkat, dan promosi, yaitu pemindahan jabatan yang dilakukan dari satu tingkat ke tingkat lain yang dianggap lebih tinggi. Namun demikian, meskipun pada umumnya manusia menginginkan kemajuan lebih tinggi, namun demikian bahwa semua pegawai mau menerima mutasi dan promosi. Di satu sisi, pihak perusahaan mungkin salah dalam melaksanakan mutasi dan promosi karena melaksanakan mutasi dan promosi merupakan keputusan strategis. Sedangkan di pihak pegawai sendiri, keputusan mutasi untuk mengembangkan karirnya, program mutasi dan promosi merupakan bagian dari program pengembangan pegawai. Oleh karena itu, mutasi dan promosi juga merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan karir. Berkembangnya karir pegawai pada dasarnya berorientasi pada berkembangnya organisasi perusahaan dalam menjawab tantangan bisnis saat ini dan di masa mendatang. Pengertian dan peranan promosi. Promosi memberikan peranan penting bagi setiap karyawan, bahkan menjadi idaman yang selalu dinanti-nantikan oleh karyawan. Karena dengan promosi ini berarti adanya kepercayaan dan pengakuan mengenai kemampuan serta kecakapan karyawan bersangkutan untuk menjadi suatu jabatan yang lebih tinggi. Dengan demikian, promosi akan memberikan status sosial, wewenang, dan tanggung jawab, serta penghasilan yang semakin besar bagi karyawan tersebut. Promosi jabatan mempunyai arti penting baik bagi karyawan maupun bagi perusahaan secara keseluruhan. Dengan memberikan kesempatan promosi, berarti perusahaan melakukan usaha pengembangan karyawan melalui jenjang karir yang jelas, sehingga karyawan akan termotivasi untuk bekerja dan berprestasi. Dengan demikian, kelangsungan operasional perusahaan akan lebih terjamin. Hal tersebut dijelaskan oleh Alex S. Nitisemito tahun 2002 dalam bukunya yang berbunyi Manajemen Personalia atau Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu promosi mempunyai arti penting bagi setiap perusahaan. Sebab dengan promosi berarti
kestabilan perusahaan dan moral pegawai akan dapat lebih terjamin. Kedua hal ini merupakan yang minimal yang harus ditimbulkan bila mana perusahaan itu mengadakan promosi. Sondang P. Siagian tahun 2000 berbunyi, promosi terjadi apabila seseorang pegawai dipindahkan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain yang tanggung jawabnya lebih besar, tingkatannya dalam hierarki jabatan lebih tinggi, dan penghasilannya lebih besar. Dari definisi-definisi tersebut, di atas dapat diambil kesimpulan bahwa promosi jabatan adalah promosi pemindahan karyawan dari suatu jabatan ke jabatan lain yang lebih tinggi, yang biasanya diikuti oleh tugas, tanggung jawab, wewenang, dan penghasilan yang juga lebih tinggi dari jabatan yang diduduki sebelumnya. Dasar promosi jabatan. Program promosi hendaknya memberikan informasi yang jelas apa yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk mempromosikan seseorang karyawan di dalam perusahaan tersebut. Hal ini penting supaya karyawan dapat mengetahuinya dan memperjuangkan nasibnya. Beberapa dasar yang biasa dipakai untuk menentukan promosi adalah 1. Kecakapan kerja atau sistem merit. Dengan dasar pertimbangan ini, maka adanya karyawan yang memiliki kecakapan kerja yang dapat terus-menerus mengembangkan karirnya. Sementara mereka yang berprestasi di bawah standar akan tersisihkan. Jadi, sistem ini hanya berdasarkan kecakapan kerja seseorang dengan mengabaikan faktor-faktor lain seperti senioritas, kekeluargaan, dan lain-lain, sehingga hasilnya pun akan lebih objektif. Yang kedua, sistem senioritas diartikan sebagai lamanya masa kerja yang diakui perusahaan, baik pada jabatan yang bersangkutan maupun dalam perusahaan secara keseluruhan. Sistem ini pada dasarnya merupakan salah satu bentuk penghargaan perusahaan kepada karyawan atas kesetiaan dan dedikasinya kepada perusahaan. Yang ketiga, nepotisme atau sistem spoil yang dijadikan landasan untuk melakukan promosi adalah hubungan keluarga. Kenalan atau koneksi biasanya dijumpai dalam perusahaan milik keluarga, sehingga tidak aneh apabila semua jabatan dipegang oleh mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan. Yang keempat, kombinasi pengalaman dan kecakapan. Kombinasi yaitu promosi yang berdasarkan pada lamanya pengalaman dan kecakapan. Pertimbangan promosi adalah berdasarkan lamanya dinas, ijazah, pendidikan formal yang dimiliki, dan hasil ujian kenaikan golongan. Jika seseorang lulus dalam ujian dan hasil ujian kenaikan dipromosikan. Cara ini adalah dasar promosi yang terbaik dan paling tepat karena mempromosikan orang yang paling berpengalaman dan terpintar, sehingga kelemahan promosi yang hanya berdasarkan pengalaman kecakapan saja dapat diatasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fia Sri Dewi Yuliana, NPM 101119145. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang syarat-syarat promosi jabatan. Untuk melaksanakan promosi harus ditetapkan syarat-syaratnya terlebih dahulu. Syarat-syarat promosi ini haruslah dapat dipakai untuk menetapkan siapa yang berhak untuk segera dipromosikan. Untuk itu, hendaknya syarat-syarat yang ditetapkan dapat menjamin bahwa karyawan yang akan dipromosikan mempunyai kemampuan untuk menjabat jabatan yang tinggi tersebut. Oke, langsung saja kita ke beberapa contoh syarat-syarat yang harus dipenuhi dan terpenting yang diperlukan dalam rangka promosi adalah yang pertama, yaitu ada pengalaman. Hendaknya pengalaman seseorang karyawan seringkali dipakai sebagai salah satu syarat untuk promosi, sebab dengan pengalaman yang lebih banyak diharapkan kemampuan yang lebih tinggi dan mempunyai beberapa ide yang cemerlang. Yang kedua, yaitu ada tingkat pendidikan. Dengan pendidikan yang lebih tinggi dapat pula diharapkan pemikiran yang lebih baik. Yang ketiga, yaitu ada loyalitas dan tanggung jawab. Dengan loyalitas yang tinggi dapat diharapkan tanggung jawab yang lebih besar. Yang selanjutnya ada kejujuran, merupakan syarat utama yang harus diperhatikan, khususnya untuk jabatan-jabatan tertentu seperti kasir dan sebagainya. Yaitu yang
Selanjutnya ada kerjasama. Kerjasama sangat diperlukan ketika bekerja dalam sebuah tim. Yang terakhir yaitu ada kompetensi, memiliki inisiatif, kreatif, dan kemampuan serta kecakapan dalam melaksanakan pekerjaan. Poin yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk promosi jabatan. Yang pertama yaitu ada promosi sementara, merupakan suatu bentuk promosi yang dilaksanakan untuk jangka waktu sementara. Bentuk promosi ini biasanya digunakan apabila perusahaan harus mengisi suatu jabatan yang kosong untuk sementara waktu. Yang kedua yaitu ada promosi tetap, yaitu suatu bentuk promosi yang berlangsung dalam jangka waktu relatif lama. Sampai tiba waktunya, kemudian karyawan yang bersangkutan dipindahkan lagi ke jabatan lain. Nah, yang ketiga itu ada promosi kecil. Merupakan suatu promosi yang dilaksanakan untuk meningkatkan kecakapan kerja. Dalam bentuk ini, wewenang, tanggung jawab, dan penghasilan karyawan tidak mengalami perubahan. Selanjutnya itu ada promosi kering, yaitu bentuk promosi yang dilakukan dengan disertai peningkatan dalam wewenang, hak dan tanggung jawab, tetapi penghasilannya tidak berubah. Poin selanjutnya yaitu ada manfaat promosi jabatan. Dengan demikian dapat pula disimpulkan bahwa kebaikan atau manfaat yang dapat diambil dengan adanya pelaksanaan promosi jabatan akan dirasakan baik oleh karyawan maupun perusahaan. Karena dapat meningkatkan moral karyawan, meningkatkan efisiensi, dan mempertebal loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Langsung saja manfaatnya yaitu menimbulkan pengalaman dan pengetahuan baru bagi karyawan dan pendorong bagi karyawan lain untuk mendapatkan promosi. Selanjutnya dapat mengurangi angka permintaan berhenti karena mereka mempunyai harapan positif di tempat kerjanya. Terus poin selanjutnya yaitu dapat membangkitkan semangat kerja karyawan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan. Poin selanjutnya, kesempatan promosi dapat menimbulkan keuntungan berantai dalam perusahaan karena mengakibatkan lowongan berantai. Selanjutnya dapat menimbulkan kepuasan pribadi dan kebanggaan. Yang selanjutnya, adanya promosi berarti memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi lebih baik demi keuntungan optimal perusahaan. Poin selanjutnya yaitu tentang kecakapan kerja versus senioritas. Promosi seseorang dalam organisasi harus berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sesubjektif mungkin, karena objektivitas promosi dapat membawa dampak positif bagi pertumbuhan motivasi atau semangat kerja anggota-anggota lain dalam organisasi bersangkutan. Umumnya terdapat dua dasar mempromosikan seseorang, yakni kecakapan kerja dan senioritas. Penentu kebijaksanaan dalam organisasi cenderung menggunakan kecakapan kerja sebagai dasar promosi daripada senioritas. Mengapa demikian? Karena semakin lama masa kerja seseorang, kecakapannya menjadi lebih baik. Kecakapan kerja dianggap mengandung judgement yang subjektif. Poin selanjutnya yaitu ada penurunan atau demotion. Menurut Sikula dalam Hasibuan 2002, demosi adalah suatu perpindahan dalam suatu organisasi dari satu posisi ke posisi lainnya yang melibatkan penurunan gaji atau bayaran maupun status. Oleh karena itu, demosi harus dilakukan melalui tahapan-tahapan yang tepat. Kesimpulannya dapat disimpulkan, demosi adalah tindakan yang tepat bagi karyawan apabila dalam proses kerjanya tidak dapat menyelesaikan tuntutan kerja atau prestasi kerja. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena saya masih proses pembelajaran. Langsung saja ke materinya, yaitu tentang pemindahan. Salah satu dorongan seseorang untuk bekerja dalam suatu organisasi adalah adanya keinginan untuk maju. Sudah menjadi sifat manusiawi pada umumnya. Nah, keinginan untuk maju ini bisa menjadi lebih baik dan lebih maju dari posisi yang didudukinya saat ini. Mereka menginginkan kemajuan dalam hidupnya. Kesempatan untuk maju ini dalam organisasi, di samping dengan pendidikan, dengan pelatihan, bisa juga dengan pemindahan atau mutasi, dan juga dengan promosi jabatan. Nah,
pemindahan atau mutasi ini sudah familiar di kalangan masyarakat. Nah, mutasi dan pemindahan itu sendiri adalah kegiatan memindahkan karyawan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain yang dianggap setingkat atau sederajat. Nah, mutasi atau pemindahan ini sering kali dilakukan dalam perusahaan-perusahaan besar. Nah, perusahaan-perusahaan besar ini mempunyai prinsip, yaitu the right man and the right place, atau orang yang tepat bagi tempat yang tepat. Nah, dengan demikian, dengan pemindahan tersebut, maka pekerjaan bisa dilakukan dengan lebih efisien dan efisiensi dalam pekerjaannya. Maka dapat diketahui bahwasannya pengertian dari mutasi atau pemindahan ini yaitu memindahkan pegawai sebagai salah satu cara untuk mengembangkan pegawai tersebut, terutama dari segi kemampuan, pengetahuan, dan keterampilannya. Apakah mutasi perlu dilaksanakan? Nah, jawabannya tentu perlu. Mengapa? Nah, ada beberapa alasan mengapa mutasi pegawai perlu dilaksanakan. Yang pertama yaitu bahwa pegawai tidak produktif tidak dapat berkembang di suatu perusahaan kerja tidak berarti ia tidak produktif, tetapi dengan adanya pemindahan atau mutasi ini bisa mengembangkan si produktivitas dari karyawan tersebut. Selanjutnya, pegawai sebagai manusia yang mempunyai rasa bosan, terutama untuk jenis pekerjaan yang tetap, monoton dan tidak ada variasi apapun. Apabila rasa bosan, terutama untuk jenis pekerjaan yang itu saja, akan berakibat tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal sesuai standar yang ada. Dan keadaan demikian bisa menyiksa juga terhadap pegawai yang bersangkutan. Nah, untuk jalan keluarnya, bisa di samping adanya kesempatan istirahat, juga kesempatan untuk berpindah ke pekerjaan yang lain. Selanjutnya yaitu seorang pegawai yang ternyata tidak mempunyai kesungguhan atau perhatian terhadap pekerjaannya yang saat ini, bukan karena bosan, tetapi karena kurang serasi dengan kepribadiannya. Nah, jika demikian halnya, maka sangat buruk bagi organisasi tersebut. Nah, dan bahkan bisa juga sangat berakibat buruk bagi dirinya sendiri, terutama di tempat-tempat kerja yang membutuhkan perhatian, ketelitian, kewaspadaan, dan ketekunan atau konsentrasi. Akibat kurangnya perhatian dapat menimbulkan kecelakaan. Nah, salah satu jalan keluarnya yaitu dengan memindahkan pegawai yang bersangkutan ke tempat kerja yang lain yang lebih serasi dengan kepribadiannya tersebut. Nah, tujuan dari mutasi itu sendiri yaitu untuk meningkatkan produktivitas karyawan, menghilangkan rasa jenuh atau bosan pada karyawan, untuk memberikan pengakuan dan imbalan terhadap karyawan, untuk tindakan pengamanan yang lebih baik, dan untuk menyesuaikan pekerjaan dengan kondisi fisik karyawan. Selanjutnya yaitu manfaat dari mutasi. Manfaat dari mutasi yaitu memenuhi kebutuhan tenaga kerja tanpa merekrut dari luar, memberikan motivasi terhadap karyawan, mengatasi rasa bosan pegawai pada pekerjaan, jabatan, dan tempat yang sama. Macam-macam mutasi. Mutasi dapat dibedakan menjadi beberapa macam, tergantung tinjauan terhadap mutasi tersebut. Yang pertama yaitu ditinjau dari aktivitas tempat pegawai bekerja, yaitu ada mutasi antar urusan, mutasi antar biro, mutasi antar bagian, mutasi antar seksi, mutasi antar instansi. Yang kedua yaitu ditinjau dari tujuan dan maksud mutasi. Nah, yang pertama production transfer, yaitu mutasi dalam jabatan yang sama karena produksi di tempat dahulu menurun. Yang kedua yaitu replacement transfer,
yaitu mutasi dari jabatan yang sudah lama dipegang ke jabatan yang sama di unit atau bagian yang lain untuk menggantikan pegawai yang sudah lama atau menggantikan pegawai yang sudah berhenti. Yang ketiga yaitu versatility transfer, mutasi dari jabatan yang satu ke jabatan yang lain untuk menambah pengetahuan karyawan yang bersangkutan. Selanjutnya, shift transfer, mutasi dalam satu pekerjaan yang sama tetapi berbeda shift, misalnya shift malam ke shift siang. Selanjutnya, remedial transfer, yaitu mutasi pegawai ke bagian mana saja dengan tujuan untuk mengetahui atau memperbaiki kerjasama antar pegawai. Jadi, mutasi atau pemindahan ini merupakan pemindahan dari suatu organisasi yang biasanya dilakukan oleh suatu perusahaan, dapat diminta oleh pegawai dan tidak mutlak diminta oleh organisasi tersebut.